Oke gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan informasi ya guys ya, dari pihak YouTube tentang persyaratan yang baru di tahun 2021 ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya sarankan untuk teman-teman semuanya subscribe dulu channel ini, like dan komen, bantu channel saya agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja. Kemarin saya itu diberi pesan dari Gmail guys ya, tentang YouTube, dari pihak YouTube langsung. Ini tentang perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Oke, saya akan membahas satu persatu tentang persyaratan YouTube yang baru ini. Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020. Jadi di Amerika Serikat itu udah duluan ini guys ya. Persyaratan ini udah diterapkan di Amerika Serikat sana. Jadi di Indonesia masih belum. Jadi perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Ringkasan perubahan dari persyaratan YouTube. Oke, yang pertama, pembatasan pengenalan wajah guys. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seorang tanpa izin darinya. Jadi ini lebih jelasnya ketika kita membuat konten atau membuat sebuah berita atau informasi guys ya, kita tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi dari seseorang yang kita review gitu guys. Kita tidak boleh membuat atau membongkar aib seseorang itu tersebut. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Jadi seperti itu guys ya. Kita itu dilarang untuk mereview seseorang atau memberikan informasi terkait apa sih yang dilakukan seseorang itu hingga mengidentifikasi diri seseorang itu. Jadi kita boleh saja mengupload video berupa foto atau apapun itu, yang terpenting di dalam hal itu tidak ada unsur untuk mengidentifikasi seseorang itu lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Jadi seperti saya ini guys ya, yang belum mencapai jam tayang dan 1.000 subscriber, kita akan berhak menerima monetisasi semua konten dari pihak YouTube-nya guys. Jadi seperti itu. Yang ketiga, pembayaran royalti dan pemotongan pemungutan pajak. Untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan, pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dan perspektif pajak Amerika Serikat, dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Jadi ketika kita mendapatkan iklan atau dalam sebuah video kita dari pihak YouTube-nya itu akan dipotong pajak gitu guys ya. Jadi kita akan dipotong pajak seperti persyaratan yang telah diterapkan untuk 2021 ini. Yang selanjutnya, pastikan Anda membaca perubahan persyaratan ini dengan cermat. Persyaratan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021 bagi pengguna di luar Amerika Serikat. Jadi yang lebih dulu menerapkan persyaratan ini yaitu di Amerika Serikat. Jadi Indonesia masih belum guys ya, selain di Amerika Serikat masih belum, dan akan berlaku pada 1 Juni 2021. Dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut, berarti Anda menyetujui persyaratan baru ini. Harap diperhatikan bahwa jika mengizinkan anak Anda untuk menggunakan YouTube Kids, maka Anda juga menyetujui persyaratan baru ini atas nama anak Anda. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kunjungi pusat bantuan.
Oke, kita coba lihat di pusat bantuan guys. Persyaratan layanan terbaru, kami mencakup pembaruan terkait topik spesifikat berikut: data pengenalan wajah, hak YouTube untuk melakukan monetisasi, dan kewajiban pajak Amerika Serikat. Persyaratan ini berlaku di Amerika Serikat mulai November 2020. Jadi selain Amerika Serikat itu belum guys ya, seperti di Indonesia ini. Dan di luar Amerika Serikat akan diterapkan atau dimulai 1 Juni 2021. Mengapa persyaratan layanannya diubah? Di YouTube kami memperbarui persyaratan layanan secara berkala untuk memastikan persyaratan tersebut dapat dipahami secara jelas dan mudah, serta memenuhi kebutuhan partner, pengiklan, dan penonton kami. Dengan pembaruan pada persyaratan layanan ini, kami ingin memperjelas batasan-batasan seputar pengumpulan data, pengenalan wajah. Kami juga ingin terbuka kepada Anda terkait hak kami untuk menjalankan iklan di berbagai platform kami. Misalnya, kami dapat menjalankan iklan di video, masjid, halaman beranda, dan di berbagai hasil penelusuran. Dalam perubahan ini, jika dijelaskan bagaimana pembayaran pendapatan dari YouTube akan dianggap sebagai pembayaran royalti dari perspektif pajak di Amerika Serikat, dan bahwa Google akan memotong pajak dari pembayaran tersebut sebagaimana diwajibkan menurut hukum. Jadi mungkin di tahun 2021 ini di 1 Juni akan diterapkan pajak guys ya, untuk youtuber yang sudah dimonet atau sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 100.000 subscriber. Itu ketika penarikan uang dari iklan yang dihasilkan dari videonya itu akan dikenakan pajak gitu guys. Lanjut, apa saja perubahan pentingnya? Yang pertama yaitu batasan-batasan pengenalan wajah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi guys. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak dapat mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izinnya. Meskipun persyaratan tersebut sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Jadi itu guys, kita tidak boleh terlalu mengidentifikasi seseorang, mengumpulkan info atau mengumpulkan berita yang sehingganya di dalamnya itu kita mengidentifikasi seseorang bahwa seseorang melakukan hal ini, hal itu, atau sebagai aibnya gitu guys. Lanjut, hak YouTube untuk melakukan monetisasi. Kami secara bertahap mulai menayangkan iklan pada jumlah video yang aman dan di brand untuk di channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube atau tidak memiliki perjanjian monetisasi. Jadi ini guys, YouTube akan memasang iklan pada sejumlah video yang aman untuk brand di channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube atau tidak memiliki perjanjian monetisasi. Tidak akan ada hasil dari iklan ini, tapi kreator tetap dapat mendaftar ke program partner YouTube setelah mereka memenuhi kriteria kelayakan yang tetap sama. Yang ketiga yaitu pembayaran royalti dan pemotongan atau pemungutan pajak. Jika Anda berhak menerima pembayaran dari YouTube melalui perjanjian lain antara Anda dan pihak YouTube-nya, misalnya melalui program partner YouTube, seluruh pembayaran semacam itu akan dianggap sebagai royalti mulai 1 Juni 2021. Jadi seperti itu guys ya. Penerapan pemotongan atau pemungutan pajak untuk konten kreator akan dipungut pajak guys. Ketika kita mendapatkan uang dari iklan yang dipasang di video YouTube kita, itu akan pihak YouTube akan memberikan pemotongan atau pungutan pajak guys, seperti yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Google akan memotong atau memungut pajak dari pembayaran tersebut sebagaimana diwajibkan menurut hukum. Oke, segitu saja guys ya. Mungkin itu saja persyaratan dari pihak YouTube di tahun 2021 ini, dan ini akan berlaku mulai 1 Juni 2021. Mungkin itu saja guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.